otonomi baru Kabupaten Maibra dan implikasinya terhadap relasi sosial orang Aifat. Iya betul. Nah, di Kampung Aiwasi, menurut saya tidak ada waktu pemekaran daerah ini hanya menjadi masalah antara Aifat dan orang apa Aimaru. Aimaru betul. Artinya sedikit. Iya itu. Sebab itu Aimaru tidak mau mendengar. Ini orang Aifat, orangnya itu saja soalnya. Iya. Jadi kalau walaupun budayanya sama, tapi mereka tidak mau katakanlah diperintah oleh orang Aifat. Jadi waktu itu siapa? Misalnya bakal bupati orang Aifat apa? Dan orang mulai apa? Ini satu ikut si A, yang lain ikut si B. Jadi kalau tadi orang apa bersatu dan hanya diatur oleh Kai Timur, ya siapa yang bobot, siapa tidak, siapa yang Kai Timur paling banyak, siapa tidak. Sekarang itu tidak penting lagi. Sekarang penting kau ikut kubu mana. Jadi maksi air di satu tempat, ini orang lain di tempat lain. Ya, jadi sekarang kepentingan politik dan kedudukan dan bank yang ada dengan itu ya. Iya. Itu yang menentukan. Ya itu kuncinya di situ. Pater berarti dia punya relasi sosial yang awalnya karena hubungan darah atau dalam hubungan Kai Timur itu dikalahkan jadi, oleh kepentingan politik. Dia orang ikut atau ingin memilih bupati siapa, dia punya calon siapa, Murafer kah, Sagrin kah, Kocu kah. Ya, jadi katakanlah partai-partai di dalam masyarakat mulai berubah tujuannya dan berubah ini apa koalisi ya toh. Jadi tadi ditentukan oleh misalnya siapa yang sekolah sedikit, siapa yang tidak, ya siapa yang bobot ya. Ada dulu siapa yang Kai Timur paling banyak. Habis itu ditambah lagi sedikit dengan sekolah. Kalau yang Peter Tenau misalnya saja, ya itu dia memang Kai Timur banyak, tetapi ya sekolah tidak seberapa. Ya Peter busuk saja. Tapi dibandingkan dengan siapa lagi, dengan misalnya orang yang miskin, tapi dia pintar memang, mungkin orang itu statusnya sekarang ya sesudah ada sekolah-sekolah itu statusnya lebih tinggi dari yang Peter Tenau umpamanya. Ya, seorang lebih suka dengar orang yang pintar itu daripada orang yang kebetulan Kai Timur banyak. Tapi sekarang masuk politik, lalu di Aiwasi sendiri ya itu mulai ada 2-3 kubu. Ya, tadi Aiwasi bersatu, orang Aifat bersatu lawan Aimaru. Sekarang di dalam Aiwasi sendiri mulai berubah. Iya Pater, itu yang realita kemarin Pater waktu masa itu Aiwasi sendiri juga ada pecah, ada sebagian ya 2-3 kubu. Iya, Sagrin sebagian ikut Murafer dengan alasan tadi Pater. Ya. Perpindahan ibu kota kabupaten itu. Yang ikut Sagrin bukan punya kepentingan, tapi yang ikut Murafer ini karena alasan untuk tahan kabupaten Pater. Ya, dan alasannya itu siapa yang janji kau uang lebih banyak. Itu saja. So mereka tiba-tiba dapat uang banyak dari mana, dari partai kah, dari mana. Baru ya siapa tergantung siapa yang sekretaris daerah, sekda itu siapa,
Si Agus iya iya Pak, tapi sekarang sudah diganti Pak. Agus sudah meninggal toh? Masih hidup tapi sudah pensiun Pak. Oh begitu. Iya, diganti dengan IT News satu. Ya, itu lagi. Ya. Jadi relasi sosial tidak lagi ditandai oleh siapa secara tradisional, siapa yang kain timur paling banyak, atau siapa yang orang tuanya lebih tua, katakanlah kakak kah atau tidak kah, misalnya Fanatat, dia tua, dia mungkin kain timur banyak kan, Kosko tidak seberapa, umpamanya saja. Nah, lalu tapi sekarang tidak penting lagi barang itu. Ya, sekarang apa? Pak, kalau sekarang ya seperti mungkin pendidikan siapa yang punya sekolah, karena mereka kalau di sana orang berpikir kalau kita investasi hanya ya sekarang Verita yang mulut paling besar misalnya. Tadi itu Pak Isako Tena mulut paling besar. Sekarang Verita yang mulut paling besar. Mungkin. Tapi itu juga tidak penting lagi. So sekarang mereka pikir itu Verita dia kubu mana? Dia Sagrem kah? Atau apa dia pokoknya lagi bukan orang tapi dia Nasdem kah? Atau Golkar atau apa namanya itu Demokrat. Ya, itu menjawab yang pertanyaan kedua, sudah toh? Sekarang, bagaimana pandangan Pak tentang karakter orang Aifa diawasi dalam membangun relasi sosial? Nah, itu karakternya orang cari untung itu saja. Ini bukan hanya karakter orang Aifa, tetapi yang mana saja. Orang yang orang Aifa begini pada umumnya saja, tapi ya di sana nampak sekali orang tidak mau diremehkan. Kau tidak mau dengar kalau saya bilang kau tidak laku. Ya, gengsi Pak. Gengsi, ya, betul. Itu yang penting. Ya, tidak tahu. Kalau ada urusan adat di Bintuni, saya dulu bertugas di Bintuni. Kalau ada urusan adat, kau bersama dengan perempuan satu, oke, kita duduk bersama, kita urus. Kubu yang satu dengan yang lain. Jadi perempuan sekeluarga dengan kau sekeluarga. Ada kepala kampung dulu di tengah. Kepala kampung ambil keputusan. Ya, kau yang salah. 75%, perempuan salah 25%. Pak Denda taruh di meja. Kalau kamu kasih nasihat, jangan buat lagi dan sebagainya. Oke, perkara selesai. Siapa yang mulai angkat lagi, ini perkara berikut. Tadi sudah diselesaikan, sekarang kamu mulai ungkit-ungkit lagi. Tidak boleh. Itu di pantai. Itu ini Pak. Di Aifat, Aimaru, di A3, Pak punya A3. Tidak ada orang yang duduk di tengah. Tidak ada satu orang yang duduk di tengah kamu keputusan atas nama katakanlah pemerintah kah atau nenek moyang kita. Siapa yang teriak paling kuat dia menang. Siapa yang suara paling besar, dia yang menang. Saya mau maju. Kau tidak mundur, kau juga maju. Wah, dua-dua maju, begitu. Wah, ini tidak ada yang mengaku. Kau salah, siapa bilang. Dan sebagainya. Tidak mau kalah. Tidak mau menyerah kalah. Itu yang apa? Itu yang intinya. Nah, itu karakter orang. Sebab nanti dia rugi. Rugi berarti apa? Nah, dia harus bayar kain timur. Nah, orang tidak mau kehilangan kain pusaka, atau dia tidak mau kehilangan kain timur. Ya toh? Ya. Jadi karakternya orang kita sudah tahu, kita harus siapa yang bobot. Dia yang pintar mencari kain timur. Bagaimana dia dapat kain timur? Dengan memberi. Dia pancing orang. Yang taruh kain timur di mana-mana.
sampai di Tehit, sampai di Mare, supaya nanti dia bisa pungut lagi. Jadi kasih dulu, kemudian tuntut. Iya Pater, kalau itu saya pernah baca ada catatan Pater waktu buletin tahun berapa bahwa kayak kalau karakter orang Haifa ini tuh Pater seperti Pater bilang tuh kalau dalam bahasa antropologi kita bilang resiprositas itu saya memiliki dengan harapan saya terima kembali. Itu dia. Dan dengan demikian terikat ini hubungan sosial resiprositas itu timbal balik. Iya. Ya. Supaya kalau ada kesulitan juga, ya kau pasti bantu. Sebab saya bisa tuntut, sebab saya tuh, saya tuh ikan timur, jadi sekarang kau harus balas, kau harus bantu. Jadi kalau ada susah, berarti orang pasti diperhatikan. Tidak ada orang yang dibiarkan mati begitu saja, tidak ada. Nah, ini seperti kemarin, selalu saya rasa sedikit lucu juga ya, lucu ya. So, kadang-kadang di sistem modern tidak cocok lagi sistem semacam itu. Sistem itu cocok kalau semua orang tinggal di satu tempat dari lahir sampai mati. Sebab sekarang saya bantu kau, besok kau bantu saya. So, kapan saja orang ada kesulitan, ada susah. Sekarang saya susah, besok pasti kau susah. Nah, kau bantu saya bantu kau. Tapi sekarang lain misalnya sekarang. Kemarin saya kasih kubur, kau tidak ikut. Saya kasih kubur Joseph Kocu di Haifa. Dia di kampung di Ambang pantai. Joseph Kocu dulu. Nah, Joseph Kocu meninggal. Umur sudah 73. Saya sudah 76. Jadi saya lebih tua dia. Riwayat hidupnya begini. Dia tamat SD 3 tahun di Kojuas. Habis itu dia beberapa tahun di kampung. Dia lahir tahun 48. Dia tahun 54 sudah di SD. 57 dia keluar dari SD. 15 tahun kemudian, jadi waktu itu dia mungkin sudah umur 20-an. Dia tahun 72 dia pindah ke Manokwari dan dapat pekerjaan di Unipa, penggembala sapi yang Unipa punya dulu, belum ada Unipa, ada Faperta, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Peternakan. Dia di Fakultas Peternakan urusan penggembalaan sapi Unipa punya sebagai bahan studi untuk mahasiswa-mahasiswa. Kayak dia dengan beberapa orang Muyu yang pelihara. Sekarang dia mati. Dia 40 tahun tidak pernah sampai di kampung. Dia tinggal di sini. Tapi dia kebetulan faham Kocu. Oke, sekarang dia mati. Dia kawin perempuan Rom, orang Mandaman. Tidak kawin orang Haifa. Kebetulan di orang Mandaman kau tidak bisa bayar kain timur. Tapi dia tahu kain timur. Dia punya orang tua bilang, kau sayang saya punya anak perempuan, kau pelihara dia baik-baik, itu sudah. Tidak usah bayar kain timur. Okay. Sekarang tiba-tiba orang-orang yang faham Kocu datang dengan mobil dari Ayawasi, ramai-ramai semua. Sudah 40 tahun lamanya tidak pernah pusing apa-apa dengan Joseph Kocu. Mereka datang, menangis, berapa menangis, kosong. Pikiran saya. Ya, dan kalau mau pulang, mereka minta itu keluarga, artinya anak-anak siapa? Joseph pada satu nama Kaleb, misalnya dia pertama. Mereka harus tanggung semua orang yang pulang. Tanggung truk, tanggung mobil, tanggung ini, tanggung itu. Untuk apa? Karena dia kebetulan juga lahir di Kojuas. Padahal dia sudah 40 tahun tidak pernah di sana. Ya, tidak pernah. Jadi tidak ada ikut dengan urusan misalnya tanam itu,
dia punya kain timur, di orang-orang yang kawin sini, kawin sana, tidak pernah. Dia tinggal saja kerja di Unipar, selesai. Iya. Ya, nah itu kacau. Jadi sistem itu cocok kalau semua orang di kampung. Kalau dia sakit, orang lain bantu. Sekarang dia sakit, dia ada asuransi jiwa, Unipar yang bayar, dia tidak perlu orang Aifat yang bantu dia. Benar. Jadi untuk tuntut kembali lagi, tidak adil. Sebab ya, orang sudah duka, sudah setengah mati. Benar. Baru mereka minta-minta lagi, padahal mereka sudah setengah mati. Karena bapaknya meninggal. Benar, sudah susah tambah lebih susah. Ya, jadi sistem tidak cocok. Dari itu tapi orang belum pikir. Mungkin lagi kalau dia pindah ke Jakarta mungkin atau ke Medan, itu baru mereka tidak akan kejar dia lagi. Sudah out. Itu Pater kalau itu masih dihidupi di sana di Tanah Lewas, itu orang meninggal masih ada yang datang karena punya utang. Ini itu dan tambah tuntut lagi mempersusah keluarga yang lagi sedih. Istilahnya kalau kita dengan bahasa Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga, sudah susah kita lebih susah. Betul. Jadi itu utang bukan dia pribadi punya utang, tapi mungkin marga kocu punya utang. Iya, atau dia punya tete. Dia punya tete dulu kah, yang sudah meninggal saya tidak tahu berapa abad lalu. Nah itu. Jadi itu harus dirubah, sebab tidak pas lagi. Nah sekarang begini. Nah kalau dia misalnya dosen, dia mungkin banyak, tetapi dia hanya penggembala sapi, dia makan gaji, dia golongan berapa? Golongan 2AK, 2BK. So dia dulu hanya 3 tahun SD saja. Jadi setengah mati dia. Oke. Sekarang politik masuk. Ya. Ya nanti soalnya lain lagi. Sebab sekarang ya kau ikut murafer kah, kau ikut syagrim kah, dan besok lusa syagrim dia hanya boleh 2 kali, periode 2 kali saja, nanti besok lagi itu diganti dengan siapa. Lalu mereka bilang, mesti ada pemekaran. Jadi nanti Aifat kabupaten sendiri, ini Maibrat apa itu, Aitinyo kabupaten sendiri, Aimaru kabupaten sendiri. Seperti sekarang sudah mulai urus toh, macam Aimaru apa, Maibrat Sauka apa namanya. Tapi besok sesama lagi. Sampai akhirnya Aifat kabupaten sendiri baik. Tapi pasti tetap kacau sebab besok itu Komerkek lawan Kisor lawan itu Aiwasi lawan mana lagi Ainot kah, lawan Aifat Timur kah. Nanti Aifat Timur lawan Aifat Barat. Selesai, baru Ayata lawan Aisyah lawan Aikrir. Terus sampai kapan itu? Jadi relasi sosial mulai ditentukan bukan lagi oleh kain timur, tapi oleh keberpihakan politik, ya, atau oleh pendidikan, oleh katakan keberhasilan dalam dunia pendidikan, dan kemudian oleh keberpihakan politik, kau partai mana. Nah itu. Jadi karakter orang Aifat tadi sudah jelas, tidak mau kalah. Semua orang tidak mau kalah, tapi di Aifat lebih gengsi. Jangan saya di pihak yang dipermalukan. Jangan orang bilang sama saya, kau tidak laku, kau itu apa, ini semua orang rai hati, semua orang sejati. Tetapi kalau ada yang budak, apalagi namanya budak itu, Awe itu, Awe itu, kalau mereka bilang kau Awe, ini berarti kau tidak laku. Jadi tidak ada yang mau jadi Awe. Nah, tapi ya kalau sekali lagi, ini semua tergantung tempat saja.
So, kalau kau besok pindah ke Sorong, nah Sorong oke, mereka kejar kau. Kau pindah ke Merauke, tidak ada yang kejar kau lagi tuh. Kau kain Rambo, pusing apa? Dulu di seluruh Aifat hanya ada 2-3 orang yang tidak mau pusing sama sekali sama orang Aifat. Jadi kalau dikejar, minta bantuan dan sebagainya, dia tidak mau bantu. Sebab semua yang dia punya hanya bagi dia punya anak-anak sendiri supaya mereka maju. Siapa? Thomas Hai, yang almarhum itu diakui, kawin jalan, dia tidak mau pusing, orang datang bantu. Oke, dia mungkin bantu sedikit, tetapi dia tidak, kau jangan harap kau bisa tinggal di dia punya rumah. Nah, anaknya jadi semua, satu dokter, satu kerja di Bank Papua, beres. Siapa lagi? Kocu. Ini guru Kocu, Pascalus Kocu yang kami Reina Turo. Iya. Oke, dia tidak mau pusing. Dia tugas sebagai kepala sekolah di HBM di Sorong. Orang datang bicara mau tinggal di kota, mau minyak sama dia, jangan harap. Jangan harap. Akhirnya dia punya anak jadi semua. Yang apa namanya itu sekda di Damrau, itu ada dosen di Unipa atau di Unjen, macam-macam itu. Pilot yang sudah meninggal. Ya, pilot sendiri yang meninggal itu dan sebagainya. Ada yang lain yang memang membantu. Siapa? Camat Tenau ini. Simon. Oke, rumah penuh dengan itu orang-orang Aifat, mungkin 20. Dia sendiri tidak tahu lagi mau duduk di mana. So, semua anak-anak. Ada satu karung beras di pinggir jalan, di pinggir pintu masuk. Nah, siapa yang timbar sini, urus masak saja. Betul. Tapi anak-anaknya, ada 2-3 yang tuli. Ya, yang itu sudah 1-2 pegawai, tetapi mau maju. Itu juga tidak, sebab semuanya kepada orang-orang luar. Nah, jadi sekarang ya orang bingung karena itu, karena relasi sosial lain. Nah, bagaimana pandangan masyarakat Aifat di Aiwas tentang orang asing? Orang asing siapa orang asing? Padahal kalau orang asing di sini yang saya maksud itu dari selain orang asing berarti kita di luar dari suku Aifat terus ambil orang pendatang. Ya, jadi semua orang yang bukan orang Aifat, dia orang asing, semua. Jadi bagi orang Aifat, orang Inabatan asing, orang Biak asing, apalagi orang rambut lurus. Jadi bukan orang asing dalam arti ya yang bukan Republik Warga Negara Indonesia, bukan. Yang bukan orang Aifat. Orang Asmaun saja asing. Ada yang ditakuti, seperti Mention, kalau mati. Kenapa dia mati? Mention yang bikin obat. Jadi kau takut itu sumpah atau obat orang Mention. Makin ke timur, makin jelek, hitam, bodoh, tidak laku. Jadi Teminaban takut sama Ayamaru, atau rasa lebih hebat daripada Ayamaru rasa diri lebih hebat daripada orang Aifat Barat rasa diri lebih hebat daripada Aifat Timur rasa diri lebih hebat dari orang Moyeba atau Asmaun atau apa, orang itu rasa lebih hebat daripada orang Mardai. Di satu pihak rasa lebih hebat, di pihak lain takut. Jangan Ayamaru bikin obat sehingga saya Sagi Solo itu mati. Jangan saya itu Kabuaya itu dibikin obat atau disumpah oleh Tenau dorang. Jangan sampai itu Fatim satu yang bikin obat sama saya. Fatim takut lagi, jangan sampai itu siapa ini Sasyur itu bikin obat sama saya. Sasyur takut lagi, jangan sampai itu Montacan bikin obat sama saya. Jadi makin ke timur, di
satu pihak kita merasa diri lebih di orang barat, merasa diri lebih hebat, di pihak lain merasa takut. Tapi di luar sistem itu, dari orang Biak, Serui, Inan Batan, Bintuni Pantai, Jayapura, Paniai, Pamana, itu tidak ada, nobody. Ini bukan orang kita, asing, orang lain, roh jahat. Iya, benar Pater. Itu kalau di sana ya itu ada istilah yang dipakai untuk orang-orang itu, jadi memang ada perbedaan Pater. Ya, ini Swangi atau apa itu bukan ini tidak, yang tidak pegang kain timur, yang tidak menjadi teman atau saudaraku dalam peredaran kain timur, dia non-exist, tidak ada. Ini asing itu artinya ini bahwa dia muncul di dunia ini, oh saya kaget, oh masih ada orang juga kah? Ya, dia orang kah? Siapa bilang kalau dia ada orang? So dia tidak punya kain timur, jadi dia punya darah tidak beredar. Ya, jadi itu bagaimana pandangan masyarakat tentang orang asing? Tidak ada, ini bukan orang. Dia tidak mengambil bagian dalam membangun masyarakat, dia tidak punya kain timur. Bagaimana caranya menjalin relasi sosial di tengah masyarakat? Bagaimana caranya menjalin relasi sosial? Ya tergantung di tengah masyarakat, tergantung masyarakat mana. Kalau masyarakat sedunia, ya buka internet, bersurat menyurat dalam bahasa Inggris dengan orang Filipina. Tapi kau tidak tahu ada orang Filipina, jadi kalau itu ya itu main bola sama-sama orang Biak kan, bikin asrama kan di sini sebab ada Basio, ada orang rambut lurus, ada orang mana semua di asrama. Kau membangun relasi sosial. Kalau saya dengar di asrama ada anak-anak Aibasi yang hanya umum bahasa saja, tidak ada kita sekarang berlaku umum. Iya, benar. Bagaimana relasi dengan mereka? Ya, ada yang hanya itu ingin memperhatikan sesama saja. Tapi ada juga kita kirim dulu mahasiswa ke Jawa. Dan semua kembali dengan istri dari sana. Kalau saya tanya sama Bernard Kosamah itu siapa yang paling cantik di asrama putri? Dia bilang itu Maria Rema, ini perempuan Toraja, dan apa ini dia tidak bilang Filomena Koso, dia bilang ya orang lurus. Seorang kawin luar. Di Haifa belum begitu banyak, tapi ya ada juga ya. Iya. Ini siapa ini turut satu siapa yang ambil istri kedua itu Lanang punya istri itu. Curi perempuan dari itu Pak Guru satu, Mama Guru. Konja itu. Oh, Bapak Siapa ini? Turut. Sergi Turut. Ya. Iya, dia orang asing, orang tidak punya, orang asing. Ujian apa sama dia? Timur itu. Ya, jadi sudah lain lagi, sudah relasi sosial di tengah masyarakat, tergantung masyarakat mana. Kalau hanya masyarakat kita orang saja, lain daripada umum. Jadi ada orang juga yang ini semua dalam transisi. Jadi kalau dulu masyarakat hanya sekelompok saja, sekarang bagi banyak orang masyarakat lebih luas. Bagi lebih luas, jadi orang bingung tentang siapa masyarakat saya. Ya. Jadi apakah kain timur besok lusa akan hilang kan? Tidak tahu. So kadang-kadang juga orang dulu setiap camat di Haifa dulu itu menentukan itu harga
maksimal untuk denda ini Iya, sekian, kain toba sekian, kain ini begini, apa semua denda sekian. Orang tidak perhatikan, tidak peduli, mereka tetap taruh tinggi. Iya betul. Bupati atau camat berikut taruh lagi batas-batas, sama saja. Jadi, tapi ada yang juga tidak pusing. Iya. Siapa yang tinggal di luar daerah? Ya seperti Yosef Kocu tadi. Siapa lagi? Banyak kaya maru tinggal di Bintuni. Iya betul, itu contoh Pater kalau itu kayak Om kemarin bisa saya punya Om Frans Kosama itu. Frans Kosama yang guru atau yang mana? Yang guru kemarin Ya. juga tinggalnya di luar juga. Jadi kalau Tinggal di luar kampung sedikit, tapi dia orang Haifa Timur toh. dia orang Ayawasan. Frans Kosama yang guru. Iya Pater, Basyo kalau kita Dia sebenarnya asal dari Haifa Timur. iya Pater, kita sebenarnya dari Frans Pater. Ya, Timur itu. Pater. Ya. Tinggalnya di Ayawasan sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana dengan dia? Dia tinggal di luar, artinya dia bangun rumah di luar kampung. Dia Dulu. tidak ada rumah di kampung itu, rumahnya di Manokwari sini saja. Oh, bukan Frans Kosama yang guru. Bukan Frans Kosama. Yang Frans Kosama yang itu yang mati ini, yang kepala SMA dulu di Iya, Bintuni. benar. Oh, saya kira Frans Kosama yang Yang guru benar. yang guru satu, yang guru SD dulu. Iya. Itu lain. Botak Boya. Itu Haifa Timur. Yang Frans Kosama ini tidak, dia orang Haifa. Iya. Domingus punya adik kan, punya cucu kan. Nah, jadi ya, apa namanya? Itu mulai kapan itu kalau orang pindah, dan tidak lagi tinggal di dalam kampung. Kalau ada cara lain untuk memperhatikan orang yang sakit dan sebagainya yang susah, kalau ada BPJS yang tanggung kau punya biaya pengobatan, sehingga kau tidak usah minta sama kau punya tante dan om dan apa segala, nah kau tidak perlu kain timur lagi. Kepada BPJS yang tanggung. Tapi selama tidak ada BPJS, ya, misalnya saja, dia anak asrama, kau sekarang masih mahasiswa, tapi anggap saja kau sekarang sudah pejabat. Kau datang ke sini, kunjungi dia, nanti kau minta kau pulang, kau kasih dia 10.000 kan tidak? Kasih Pater. Kasih dong. Iya. Sekarang tidak, so kau tidak punya, so kau mahasiswa. Iya. Tapi seandainya kau pegawai, kau pasti kasih dia 10.000. Sehingga dia juga anggap enteng saja. Sebab kalau ada kesusahan sedikit, dia pergi ke Marcelus atau Marcelinus kan nama apa? Marcelino. Dan dia harapkan itu saja, dia harapkan lebih om saja. Tapi ya kalau tidak ada om, dia harus berjuang sendiri. Ya, jadi dia itu tanam kangkung saja supaya dia jual. Sekarang dia tidak bikin apa-apa, santai-santai saja. Sebab tuh ada orang yang bantu dia. Jadi ya, bagaimana ya? Sudah mengerti sedikit, saya anggap kau sudah mengerti. Sebab yang pentingnya yang tadi kau sendiri bilang, resiprositas itu. Timbal balik, hubungan timbal balik, bantuan timbal balik. Tapi kalau satu pihak sudah mengundurkan diri, pindah tempat, sehingga dia tidak lagi memberi bantuan, ya dia juga tidak akan dapat tuntut sesuatu. Ya, tetapi kadang-kadang orang seperti Yosef Kocu, dia sendiri pindah, 40 tahun di Manokwari, mati, baru keluarga dari kampung itu tiba-tiba kejar dia. Ya, kejar dia punya maitua. Maitua tidak tahu menau, dia dari Rom, dari Bandaman, dari Teluk Bandama, dia pusing apa dengan Haifa Timur atau dengan Dengkai Timur. Dia punya anak-anak kenal lagi.
juga tidak tahu. Dia lahir di Manokwari, besar di Manokwari. Mama itu dari Rong, dari Pulau Rong. Tidak tahu. Pernah dibantu oleh keluarga besar Pocu juga tidak pernah dong. Nah, jadi sudah mulai luntur. Nah, apalagi dengan area politik sekarang. Ya, kalau besok lusa